Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari analisis kelompok kami pada UMKM yang berada di Jogja, yaitu Asri Onjapa. Jadi langsung saja dalam customer segmentation ada beberapa segmentasi yang dibagi menjadi 4 kelompok. Salah satunya ada mahasiswa anak muda yang dimana mahasiswa anak muda ini bisa dibilang menggunakan coffee shop ini sebagai tempat nongkrong, nugas, atau mencari harga yang low budget atau bisa dibilang seperti kantong mahasiswa gitu. Nah, selanjutnya ada pecinta kopi lokal. Itu dia tuh masuknya ke dalam karakteristik dia tuh kayak apa sih, nyari kopi lokal yang otentik dan berkualitas tinggi. Nah, selanjutnya ada pengusaha atau UMKM cafe. Nah, jadi pada pengusaha atau UMKM cafe ini mereka masuk dalam karakteristik menjadi pelanggan dalam pendistribusian biji kopi, yaitu membeli biji dalam jumlah besar. Selanjutnya ada masyarakat umum. Ya, masyarakat umum itu bisa dibilang termasuk dalam pelanggan harian yang membeli kopi sebagai bagian dari rutinitas. Selanjutnya, di sini kita menganalisis Porter 5 Force-nya gitu ya, ada ancaman dari pendatang baru. Nah, jadi ancaman pendatang baru ini bisa dibilang termasuk rendah karena pendatang baru tidak berdampak signifikan karena Asri Onjapa memiliki pelanggan loyal. Selanjutnya ada kekuatan pemasok atau supplier. Nah, di sini kekuatan pemasok supplier itu masuk ke dalam tingkatan sedang karena juga sebagai distributor kopi, mereka juga memiliki kendali atas bahan baku, yaitu mereka tuh punya kebun kopi sendiri. Jadi untuk selanjutnya kekuatan pembeli atau buyer. Nah, ini itu masuknya ke dalam tingkatan tinggi. Karena konsumennya itu punya banyak pilihan, tapi loyalitas pelanggan membuat daya tawar sedikit lebih seimbang. Selanjutnya ada ancaman produk berganti. Nah, ini masuknya itu ke dalam kategori sedang karena banyak produk minuman lain, namun kualitas rasa dan pelayanan menjadi pembeda utama. Nah, selanjutnya persaingan antar pesaing. Nah, ini bisa dibilang tinggi gitu karena di Jogja sendiri itu coffee shop itu bisa dibilang banyak sekali gitu. Nah, jadi untuk industri kopinya sendiri itu bakalan sangat kompetitif. Nah, tapi diferensiasi rasa dan jaringan distribusi membantu bertahan Asri Onjapa. Selanjutnya analisis SWOT. Nah, pada bagian strength terdapat distribusi kopi sendiri atau kontrol bahan baku. Di sini Asri Onjapa itu nggak menggunakan pihak ketiga. Di sini, maka dari itu mereka bisa menjaga kualitas, terus supply yang stabil dan efisiensi biaya. Rasa kopi berkualitas. Dengan memiliki rasa kopi yang berkualitas dapat membuat pelanggan datang kembali dan tidak beralih ke kompetitor lain. Dan ya pelanggan loyal. Dengan terbentuknya pelanggan loyal ini, kepercayaan terhadap produk dan kualitas pelayanan dapat menambah pondasi ke depannya untuk bisnis. Terus weakness atau kelemahan, di sini brand awareness belum terlalu luas. Nama Asri Onjapa sendiri belum terlalu terkenal atau populer di area lokal, terutama Jogja sendiri. Terus fokus pada segmentasi pasar tertentu. Tanpa adanya segmentasi yang jelas, strategi pemasaran ini terbilang kurang efektif ya. Terus pemasaran masih terbatas offline dan lokal, masih mengandalkan pemasaran langsung dan tanpa adanya dukungan platform online seperti online shop. Selanjutnya opportunities atau peluang, tren konsumsi kopi yang terus meningkat. Nah, di sini daerah sekarang kan banyak semua kalangan dari usia dan sosial suka akan kopi ini, jadi ya meningkatkan untuk pasar yang lebih luas. Kemitraan dengan kafe kecil sebagai distributor. Di
Di sini sebagai supplier utama coffee shop kecil dapat meningkatkan juga pemasukan tanpa membuat cabang baru. Potensi ekspansi ke digital dan e-commerce. Dengan mempromosikan melalui online shop seperti Tokopedia, Shopee, juga dapat menambahkan jangkauan pasar yang lebih luas. Selanjutnya, threats atau ancaman. Persaingan harga dari kedai kopi baru. Nah, di Jogja ini banyak bermunculan kafe-kafe baru yang menawarkan harga kopi yang murah dan promosi yang cukup agresif yang dapat menjadikan salah satu ancaman. Munculnya tren kopi kekinian atau instan. Dengan munculnya tren kopi ini dapat membuat perhatian penikmat kopi dapat beralih ke cara yang lebih cepat atau sesuai gaya hidup. Perubahan selera konsumen yang cepat. Di sini kadang konsumen itu cepat bosen dengan kopi yang itu-itu saja, maka perlu adanya inovasi baru atau produk lain. Selanjutnya, PJK Matrix. Produk kopi signatur di coffee shop kategori Stars memiliki daya tarik tinggi dan berada di pasar yang berkembang. Banyak pelanggan yang datang karena ciri khas rasa. Perlu adanya peningkatan dan terus promosi agar tetap bisa bersaing di pasar. Produk coffee shop secara keseluruhan kategori cash cow sudah menghasilkan keuntungan stabil meskipun pasar kompetitif tidak memerlukan investasi besar, tapi menghasilkan pendapatan rutin. Nah, ini dapat dimanfaatkan untuk penggunaan biaya lain seperti membuat produk sampingan. Selanjutnya, produk distribusi kopi ke pelaku usaha. Kategori question marks. Memiliki potensi pertumbuhan tinggi namun belum kuat di pasar. Butuh strategi lebih lanjut untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Selanjutnya, produk-produk minuman non-kopi seperti teh atau jus. Kategori dogs. Produk ini ada tapi tidak populer dan tidak menguntungkan secara signifikan karena tidak menjadi daya tarik utama pelanggan kopi. Oke, jadi setelah melakukan wawancara dan menganalisa dari pelaku usaha Asri on Java ini, ternyata mereka itu masih belum memiliki visi misi. Nah, jadi di sini kami membantu untuk merumuskannya. Nah, untuk visinya sendiri itu kurang lebihnya itu menjadi penyedia kopi lokal yang berkualitas tinggi dan terpercaya di Jawa, serta menjadi distributor utama bagi pelaku usaha kopi lainnya. Nah, untuk misinya itu kami bagi jadi 4. Nah, yang pertama itu untuk menyediakan kopi dengan cita rasa yang konsisten dan otentik. Kemudian yang kedua itu untuk membangun jaringan distribusi kopi yang luas dan profesional. Yang ketiga, untuk memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk menjaga hubungan baik dengan petani kopi dan mitra bisnis. Oke, jadi untuk tujuannya juga kami rumuskan juga ya. Itu dibagi menjadi 4. Yang 2 pertama ini untuk tujuan dalam jangka pendek. Yang pertama untuk menjaga kualitas dan konsistensi dari rasa kopi. Dan untuk tujuan jangka pendek yang kedua itu untuk memperluas jangkauan distribusi di wilayah lokal. Nah, sedangkan untuk tujuan jangka panjangnya sendiri itu yang pertama untuk menjadi brand lokal terkemuka dalam kopi artisan dan distribusi biji kopi di Jogja. Dan untuk tujuan jangka panjang yang terakhir itu untuk membangun sistem distribusi kopi berbasis online. Lalu di sini saya akan menjelaskan strategic management model dari yang dimiliki oleh UMKM yang kita wawancara. Yang pertama terdapat environmental scanning. Dari sisi eksternal itu ada societal environment, yaitu tren konsumsi kopi yang terus meningkat di kalangan anak muda dan profesional. Hal ini membuat peluang besar di bisnis kopi karena pasarnya semakin luas dan terus meningkat. Lalu selanjutnya itu di tax environment, banyaknya pesaing coffee shop baru dan distributor kopi, namun tidak berdampak signifikan pada penjualan. Hal ini membuktikan bahwa kualitas kopi dan
loyalitas pelanggan itu menjadi kekuatan utama. Lalu berikutnya itu industri analisis. Industri kopi Indonesia berkembang pesat, persaingan tinggi, namun permintaan stabil. Yang berarti walaupun terdapat persaingan yang ketat, eh, diferensiasi yang optimal dan menjaga kualitas produk juga masih dapat bertahan. Lalu berikutnya itu internal, struktur organisasi sederhana, pemilik juga sebagai pengelola. Struktur ini fleksibel, namun misalkan skala bisnis ini meningkat, ini akan menjadi tantangan. Lalu berikutnya budaya dan nilai, menjaga kualitas rasa, pelayanan ramah, dan relasi dengan pelanggan. Hal ini yang membuat pelanggan loyal terhadap coffee shop atau distributor kopi tersebut. Lalu berikutnya itu sumber daya, mesin roasting sendiri, bahan baku dari petani lokal, lokasi strategis, tenaga kerja terbatas namun terlatih. Hal ini berarti si UMKM kekuatan utamanya itu di kontrol kualitas dan bahan baku, juga tetap memerhatikan kualitas sumber daya manusia. Nah, yang berikutnya itu terdapat strategi formulation. Misinya itu menjadi penyedia kopi berkualitas tinggi dan distributor terpercaya di Jawa. Lalu objektifnya itu meningkatkan distribusi 2 kali lipat dalam 2 tahun dan menjaga omset bulanan tetap stabil, setidaknya tidak rugi. Lalu berikutnya strategis, yaitu fokus pada promosi kopi signatur dan menjalin kemitraan dengan pelaku usaha kecil menengah. Berikutnya itu policy atau aturan, yaitu menjaga kualitas produk dan memberikan prioritas pada pelanggan tetap dan mitra. Lalu berikutnya itu strategi implementation, terdapat program, yaitu program loyalitas pelanggan seperti mungkin membership dan penawaran kemitraan untuk distribusi kopi. Berikutnya itu budget, mungkin menyisihkan biaya untuk biaya promosi online dan offline dan investasi alat produksi tambahan. Lalu berikutnya itu untuk prosedur, yaitu untuk SOP pelayanan pelanggan agar kualitas yang diberikan, pelayanan kualitas yang diberikan ke pelanggan itu tetap terjaga. Lalu berikutnya itu SOP pengiriman biji kopi untuk mitra agar kopi yang didistribusi itu kualitasnya tetap terjaga. Lalu berikutnya itu evaluasi dan kontrol, diukur dari pertumbuhan omset, peningkatan jumlah mitra, dan kepuasan pelanggan. Lalu evaluasi produk tidak laku, penyesuaian harga, dan penambahan varian kopi sesuai tren. Lalu implementasi strateginya itu meningkatkan distribusi kopi dengan menjalin kemitraan dengan pelaku UMKM dan coffee shop kecil melalui penawaran harga grosir dan pengiriman langsung. Mungkin seperti penawaran diskon di misalkan beli di berat 10 kilo atau berapa. Lalu berikutnya menerapkan sistem kartu loyalitas dan diskon pelanggan tetap untuk menjaga kunjungan berulang di coffee shop seperti kartu membership yang ada di Alfamart atau Indomaret. Lalu berikutnya itu membuat promosi kopi signatur di media sosial untuk memperkuat identitas kopi signaturnya. Yang keempat, mengurangi produk non kopi yang tidak laku dan fokus pada varian kopi favorit. Lalu kelima, membuka akun sosial media dan mengikuti event lokal untuk meningkatkan brand awareness. Lalu yang terakhir yaitu menetapkan SOP pelayanan dan roasting kopi untuk menjaga konsistensi rasa dan efisiensi waktu kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ingin saya ya Mas untuk pertama ya. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagas ya. Kita langsung saja ke pertanyaannya ya. Mengapa cash cow dari coffee shop itu bukan dari distributor biji kopinya ya Mas? Oke, jadi untuk ini tuh seperti yang ada di ini, mereka itu cenderung stabil untuk yang di coffee shopnya dibanding distribusinya, karena di distribusinya itu nanti juga selain memikirkan adanya peluang gagal panen ataupun eh, apa itu namanya? Pelanggan, mitra-mitra yang pindah ke ini lain, justru ini yang paling stabil dibanding yang satunya itu. Mungkin ada yang ingin nanya lagi? Saya bertanya mengenai untuk ancaman pendatang baru. Atas dasar apa kalian menilai ancaman pendatang baru rendah? Apakah di sekitar situ memang tidak cocok untuk membuka kafe, atau memang pelanggan sudah sangat loyal walaupun ada kafe baru muncul, mereka akan tetap loyal?
Oke, jadi rendah ini kenapa rendah itu selain karena adanya pelanggan loyal itu didasari oleh perkataan dari pemiliknya itu sendiri ya. Jadi kami juga sudah mengkonfirmasi kalau misalnya di sekitar situ ada coffee shop yang baru, entah itu yang terkenal ataupun masih juga brand masih baru banget buka, mereka itu tidak mengalami penurunan. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Saya Ya. mungkin bisa balik lagi ke BCG Matrix ya, Mas, untuk bagian BCG Matrix. Untuk bagian staff kan situ kopi signature di coffee shop ya. Untuk di distribusi bean set sendiri itu bean favoritnya apa ya? Izin menjawab ya Mas. Untuk kalau yang terfavorit itu tuh mereka ada apa sih namanya? Arabica Cringy sama Arabica Gayo. Ini dikonfirmasi sama yang punya kopi shop sendiri. Mostly distribusinya di Jogja aja atau sampai mana-mana? Untuk sekarang baru di Jogja. Ya. Ada lagi? Udah. Kalau begitu sekian dari kelompok kami. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati.